Ratusan truk sampah menggeruduk kantor Gubernur Bali. Aksi ini sebagai bentuk protes rencana penutupan TPA Suwung. Ratus truk sampah dari Forum Swakelola Sampah Bali dibawa masa aksi untuk membadati kantor Gubernur Bali. Aksi ini digelar memprotes rencana penutupan tempat pemrosesan akhir TPA Suwung. Masa menuntut TPA Suwung dapat ditutup setelah pemerintah melakukan persiapan dengan matang. Selain itu, masa juga mempertanyakan sikap dan meminta solusi tegas dari pemerintah terkait rencana penutupan TPA terbesar di Bali ini. Tidak hanya solusi, masa meminta akses jalan di TPA Suwung diperbaiki sehingga tidak terjadi antrian truk sampah. Sementara pihak Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali mengatakan selama penutupan TPA ditunda, truk sampah masih diizinkan masuk ke TPA Suwung. TPA itu dibuka permanen sampai Visel itu beroperasi. 2 bulan itu kajiannya apa? Tidak masuk akal. Tidak menyelesaikan masalah. Yang kami nuntut adalah solusi. Besok pun itu tetap masalah. Tapi siapkan pengganti yang pasti. Karena sudah ada surat menteri untuk relaksasi perpanjangan sampai 28 Februari. Tentu teman-teman baik swakelola maupun plat merah yang berasal dari pemerintah Kabupaten Badung dan Denpasar diberikan akses dan kesempatan untuk membawa sampahnya ke TPA Suwung. Harapannya mereka clear tuntas membawa sampahnya ke TPA Suwung dengan treatment berikutnya. Penutupan TPA Suwung yang awalnya 23 Desember ditangguhkan oleh Kementerian LHK hingga 28 Februari mendatang. Penundaan penutupan TPA dilakukan setelah Bupati Badung dan Wali Kota Denpasar bersurat meminta relaksasi waktu. Dari Denpasar Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Menteri Lingkungan Hidup memberi sanksi kepada pemerintah Tangerang Selatan karena tak bisa mengurus sampah di wilayahnya. Tak hanya itu, Menteri Lingkungan juga mengklaim Tangerang Selatan, Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang sebagai kota Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik berkunjung ke Tangerang Selatan guna membahas persoalan sampah. Dalam kunjungannya, Menteri Lingkungan Hidup memberi sanksi kepada pemerintah Tangerang Selatan sejak Mei hingga Juni 2026 mendatang karena tak bisa mengurus sampah di wilayahnya, khususnya TPA Cipecang. Meski saat ini baru sanksi administrasi, namun nantinya pemerintah Tangerang Selatan akan mendapatkan sanksi pidana 4 tahun penjara bila mana tak bisa urus persoalan sampah hingga Juni 2026 mendatang. Tak hanya itu, Menteri Lingkungan juga mengklaim Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang masuk ke dalam kota kotor atau tak layak mendapatkan predikat Adipura. Bagaimanapun juga, berdasarkan Undang-Undang 18 2008, maka sampah menjadi tanggung jawab Pak Wali Kota. Ini ada pasal 40 yang di dalamnya ada ancaman pidana minimal 4 tahun. Jadi kami sedang juga dalami terkait konteks ini karena hukum kan tidak boleh dikesampingkan. Hingga kini kondisi TPA Cipecang masih ditutup dari penerimaan pembuangan sampah dan kini pemerintah Tangerang Selatan terpaksa memanfaatkan TPS 3R untuk menampung sampah-sampah dari masyarakat. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. 10 sekolah di kota Depok menerima pesan elektronik berisi ancaman bom. Tim dari Polres Metro Depok bersama dengan Gegana menyisir sekolah-sekolah yang menjadi sasaran pesan beruntun tersebut. Personel Polres Metro Depok bersama Gegana Brimob menyisir sejumlah sekolah yang menjadi sasaran teror bom lewat pesan berantai. Salah satunya SMA Ar-Rahman Depok. Satu persatu ruangan diperiksa dengan menggunakan metal detektor. Pesan berantai dikirim lewat email atas nama Kamila Hamdi. Dalam pesan tersebut, pelaku teror mengancam akan meledakan bom di sejumlah sekolah di Depok. Pengirim email mengaku memiliki motif pribadi, yaitu kebencian terhadap dunia pendidikan di Depok, serta ketidakpuasan terhadap penanganan laporan kepolisian yang pernah dia buat.
Tim Gegana Brimob turut diterjunkan untuk melakukan penyisiran secara menyeluruh guna memastikan tidak ada bahan peledak di lokasi sekolah. Pihak sekolah menegaskan tidak mengenal nama pengirim dan memastikan yang bersangkutan bukan merupakan alumni SMA Ar-Rahman. Kalau bahasa ancamannya sih itu dia meluapkan kecewaan segala macam ya, masalahnya kayaknya pribadi, tapi itu mengaitkan dengan dendam ke sekolah-sekolah gitu, mengancam teror bom dan sebagainya. Itu sih yang saya masih nggak masuk akal sebetulnya. Emailnya dari siapa? Iya, emailnya situ ada namanya kok, nanti keterangannya ada namanya, nggak salah. Namanya mengatasnamakan pribadi ya. Atas tuh universitas alumni juga, salah satu kampus, terus alumni juga di salah satu sekolah SMA di Depok. Sementara itu, Kasih Humas Polres Metro Depok AKP Made Budi menjelaskan ada sekira 10 sekolah yang mendapat ancaman teror. Telah menerima informasi tersebut dari Polres Metro Depok, khususnya pihak Reskrim, melakukan pengecekan, melakukan penyidikan terhadap ancaman teror tersebut dan sudah dilakukan pengecekan oleh tim Jibom ataupun tim Gegana dari Kelapa II. Namun dari 10 sekolah yang diancam oleh terduga pelaku, 6 sekolah sudah kami lakukan pengecekan dan sisanya 4 sekolah lainnya masih dalam proses. Polisi sudah memeriksa alamat yang tertera di email dan masih mendalami apakah pengirim sesuai nama yang tertera atau seseorang mencuri identitas orang lain. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Isak tangis mewarnai pemakaman wanita muda yang ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan di bawah jembatan permandian Kogawuna, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Keluarga menduga korban tewas di tangan kekasihnya yang merupakan anggota TNI. Wanita ini tak kuasa menahan tangis saat mendapati tubuh putrinya telah terbujur kaku di ruang jenazah RSUD Palagi Mata, Kota Bau-Bau. Meski sempat lemas, namun ia mencoba tabah dan pulang untuk mempersiapkan pemakaman putrinya. Pihak keluarga mengaku datang ke rumah sakit setelah menerima kabar melalui pesan berantai dan grup media sosial dan mengenali korban dari wajah serta tato di tubuhnya. Sebenarnya waktu itu sebelum Facebook itu kita belum kenal, nanti naik di rumah sakit baru kita. Keluarga kenal itu apa? Dari wajahnya, dari gambar tangannya. Dia sempat update statusnya itu di media sosial malam minggu juga. Dan korban ditemukan siangnya. Keluarga menambahkan sebelumnya korban pernah mengenalkan pacarnya dan menyampaikan bahwa yang bersangkutan merupakan anggota TNI. Buntut dari penemuan jenazah korban, 2 anggota TNI diperiksa Subdatasemen Polisi Militer Bau-Bau. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Pemirsa, kesal lantaran tidak ditemui Wali Kota Bekasi, ratusan buruh tutup jalan protokol hingga menyebabkan kemacetan panjang. Ketegangan mereda setelah perwakilan buruh dapat bertemu dengan pihak pemerintah Kota Bekasi. Merasa kesal karena tidak ditemui Wali Kota Bekasi, pendemo menutup akses Jalan Raya Ahmad Yani hingga menyebabkan kemacetan panjang. Pendemo menuntut agar pihak pemerintah Kota Bekasi segera menaikkan UMK dengan indeks alfa sebesar 0,9%. Untuk penyesuaian upah berdasarkan inflasi, PE dan indeks. Nah, indeksnya itu 0,4 sampai 0,9. Nah, kami minta indeks yang maksimal 0,9. Gitu. Nah, kemarin memang udah diplenokan dan hari ini kami mendatangi kantor Pak Wali Kota dalam rangka meminta Pak Wali Kota untuk memberikan kebijakan 0,9 tersebut. Ketegangan mereda setelah perwakilan buruh dapat bertemu dengan pihak pemerintah Kota Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.